Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang anak-anakku sekalian yang berbahagia. Pada kesempatan pagi hari ini saya selalu berdoa buat kalian semua. Mudah-mudahan kalian senantiasa diberikan kesemangatan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya selalu berdoa buat kalian, mudah-mudahan kalian semua jadi orang-orang yang soleh dan soleha, mendapatkan ilmu yang manfaat dan senantiasa menjadi orang-orang yang sukses di masa yang akan datang. Dan tentunya saya sebagai guru kalian amat sangat bangga kalau kalian bisa menghasilkan sesuatu yang terbaik bagi generasi kalian pada zamannya. Anak-anakku sekalian, kelas 7 Madrasah Sanawiyah, kita lanjutkan materi kita di pelajaran seni budaya. Di pembahasan yang lalu sudah kita bahas panjang lebar. Nah, pada kesempatan ini langsung saja pelajaran kita di kelas 7 Madrasah Sanawiyah di halaman 55, yaitu mengenai langkah-langkah menulis naskah fragmen. Kita tahu pelajaran yang lalu fragmen adalah sebuah cerita yang singkat, bagian dari teater. Nah, untuk menghasilkan sesuatu yang bagus, maka kita butuh persiapan. Salah satunya adalah membuat naskah itu sendiri, atau kalau bahasa filmnya disebut skenario, ya. Fragmen merupakan cuplikan atau petikan sebuah cerita. Jadi cuplikan atau petikan sebuah cerita. Jadi cerita singkat dari lakon yang dipentaskan, baik itu di atas panggung maupun di depan kelas. Jadi kalau kalian di atas pentas teater, potongan cuplikan yang menceritakan dari peran yang kamu mainkan itu adalah fragmen, atau potongan cerita yang kamu tampilkan di depan kelas itu juga disebut fragmen. Nah, naskah merupakan salah satu bahan. Jadi naskah itu adalah bahan. Bahan apa? Bahan untuk bermain teater. Kemudian karakter dan tokoh semuanya itu tertulis di dalam naskah. Alur cerita atau plot ditulis dengan jelas pada sebuah naskah. Jadi ditulis dengan ceritanya pada suatu hari demikian. Kemudian dialog Amir, dialog Hamzah ditulis ya di atas sebuah naskah, sehingga ini memudahkan bagi pemain dan sutradara untuk menafsirkan watak yang diinginkan pengarang. Nah, jadi sang sutradara ya, yang membuat sang sutradara yang melakukan action dari naskah itu mendapati karakternya apa yang diinginkan. Apakah itu dia punya karakter protagonis, orang baik, pemeran utama, atau dia punya karakter antagonis yang menjadi sisi jahatnya, ya, yang kontra daripada cerita itu. Nah, itu bisa diterjemahkan oleh sutradara dan pemain yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pengarang. Nah, kalau akan menulis naskah drama, ini sebaiknya mengikuti langkah-langkah penyusunan naskah. Sehingga apa yang ingin dibangun, baik plot atau jalan cerita, karakter tokoh, latar, kemudian dialog atau peristiwa settingnya, ini dapat disusun dengan baik, maka langkah menulis naskah fragmen adalah beberapa langkah sebagai berikut. Apa yang pertama yang harus dilakukan? 1.
seorang penulis naskah harus menentukan tema. Temanya apa nih? Misalnya tema kalau yang ada di film apa, preman pensiun umpama temanya, atau temanya percintaan, atau temanya heroik, atau temanya tentang kisah keluarga. Nah, pertama kali ditentukan temanya. Nah, tema adalah langkah awal dalam menyusun drama, ya, atau dalam menyusun naskah drama. Tema merupakan ide dari keseluruhan naskah. Pesan pengarang yang ingin disampaikan, ya, akan diketahui melalui tema. Kemudian pengarang menentukan tema ceritanya. Misalnya ceritanya tentang persahabatan, kasih sayang, atau tentang kepahlawanan, atau pengorbanan dari seorang kekasih kepada kekasihnya, atau temanya tentang ketulusan hidup, ketulusan cinta, atau perjuangan cinta dan lain sebagainya. Itu adanya di tema. Kemudian langkah kedua adalah menentukan alur cerita. Jadi langkah kedua kita itu menentukan alur cerita. Alur cerita itu apa? Alur itu adalah jalan cerita dari tema yang sudah dipilih. Dan alur merupakan rangkaian cerita yang disusun dari awal sampai akhir. Itulah alur. Jadi rangkaian cerita yang disusun dari awal hingga akhir, itulah alur. Itu langkah kedua. Sehingga akan terbentuk cerita yang jelas dan utuh. Tahap penyusunan alur akan terlihat masalah-masalah yang terjadi, konflik, ya, antara yang satu dengan yang lain, konflik antara kebenaran dan angkara murka, konflik antara cinta dan perpisahan. Nah, itu akan akan bisa kita lihat dari alur, karena akan terlihat masalah-masalah yang terjadi, seperti tempat kejadian peristiwa, tokoh-tokoh yang mengisi cerita, baik tokoh utama maupun tokoh-tokoh penentang, juga tokoh-tokoh lain sebagai pendukung cerita. Nah, itu kedua, alur cerita ditentukan. Kemudian langkah ketiga yang harus kita lakukan adalah menyusun adegan, ya. Setelah langkah cerita didapat dengan utuh, dilanjutkan dengan menyusun adegan, ya, menyusun adegan-adegan yang akan ditampilkan dari setiap babak. Adegan pertama, adegan kedua, adegan ketiga. Kalau kita lihat orang membuat film, kata saudara, roll action. Nah, take 1, sampai tuntas. Kemudian pindah ke take 2, roll action. Nah, itu ya. Nah, itu dibuat sedemikian rupa, ya, sehingga akan ditampilkan dalam setiap babak. Setiap adegan cerita akan diketahui urutan tokoh-tokoh yang akan tampil. Begitupun dalam adegan dipilih peristiwa atau kejadian, mulai tahap pengenalan sampai kejadian paling menarik sebagai puncak cerita atau puncak dari cerita, tema yang diinginkan, sampai dengan akhir. Misalnya akhirnya pengorbanan, akhirnya bahagia, atau akhirnya kemenangan. Kemudian yang keempat, langkahnya adalah membuat dialog tokoh. Drama berbeda dengan karya sastra yang lain. Sekali lagi, drama berbeda dengan karya sastra yang lain. Perbedaan yang paling mencolok apa? Perbedaan yang paling mencolok dalam drama ini adalah drama dibangun berupa dialog antar tokoh, ya. Pada saat membuat dialog tiap tokoh ini
harus menyesuaikan dengan karakteristik tokoh yang dibuat. Misalnya tokoh orang tua, maka dialognya dialog orang tua dan si pemain akan menampilkan dirinya sebagai tokoh orang tua. Ya, misalnya tokoh orang tua tentu bahasa dan tingkah lakunya berbeda dengan anak sekolah yang gaul, yang kekinian dan lain lain sebagainya. Kemudian dialog tokoh ini juga ditentukan oleh latar belakang lingkungan masing-masing. Seseorang yang berasal dari daerah, tentu dia akan berbeda gaya bahasa dengan orang-orang yang berasal dari perkotaan di lingkungan lain. Dan itu juga harus diperhatikan dialeknya. Ya, orang Madura ya harus menggunakan bahasa Maduranya, harus ada aksen bahasa Maduranya. Itu dimunculkan dalam fragmen. Kemudian dialek atau gaya bahasa tiap tokoh yang berasal dari tiap suku bangsa akan berbeda dan mempunyai keunikan masing-masing. Hal yang demikian ini sebaiknya dapat tergambar pada naskah secara keseluruhan, sehingga naskah drama menjadi unik, menarik untuk dimainkan oleh pertunjukan teater. Jadi itu yang harus diperhatikan. Jadi anak-anakku sekalian yang berbahagia di kelas 7 Madrasah Sanawiyah, itulah pengetahuan kita yang kita pelajari kali ini tentang langkah-langkah menulis naskah fragmen. 1, kita harus menentukan tema. Kemudian yang kedua, menentukan alur cerita. Ketiga, menyusun adegan. Yang keempat, membuat dialog-dialog tokoh. Setelah itu dibuat, ya, naskah jadi, skenario ada, maka kemudian dicoba untuk dimainkan. Biasanya yang membuat adalah sutradara. Sutradara harus menerjemahkan keinginan dari penyusun cerita. Nah, di halaman bawah itu ada satu contoh naskah di portofolio. Seperti itulah gambarannya. Ada dialog kakek nenek kakak nenek. Nah, ini coba dibaca kemudian dimainkan baik secara monolog maupun dengan kawan-kawan kamu yang pasangan di meja kamu masing-masing. Nah, itulah pertemuan kita kali ini, dan sekali lagi saya berharap kalian tetap semangat. Mudah-mudahan ada sesuatu yang terbaik setelah semester 1 ini selesai dan kita bisa kembali bisa bersua di sekolah, saling berkenalan, saling menyapa. Saya yakin kalian di antara teman-teman karena dari awal belum ketemu, ini juga belum saling kenal dan tatap muka, dan saya juga demikian. Mudah-mudahan kita tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.